Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan melakukan presentasi tugas dari mata kuliah Islam dan IPTEX yang berjudulkan Sains dan Kebangkitan Islam. Di sini anggota dari kelompok A3 meliputi Tasya Pramanda, kemudian Ahmad Kolbi, Vanessa Amelia Susanti, Niwayan Astiti, Aulia Pradana Satyakiran, Putri Kania, Siska Nurlela Sari, Raffi Bagas Nugroho, Rina Sofiharni, Sylvia Yahira Safa, Septia Irfan Fauzi, Naufal Najib, Putri Wijayanti, Ernika Nurstianingrum, Hasna Sabila Fasya, dan Alis Alvina Salasabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilvan Fauzi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siska untuk kesempatannya. Sains adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan sebagai produk. Sains mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Selain itu, sains juga mencerminkan sikap keilmuan, termasuk keyakinan, opini, dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh seorang ilmuwan ketika mencari atau mengembangkan pengetahuan baru. Kebangkitan Islam adalah gerakan yang mengacu pada pandangan umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali. Hal ini dikaitkan dengan perjalanan masa lalu Islam yang gemilang yang mempengaruhi pemikiran kaum muslim sekarang. Terima kasih Mbak Siska. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tasya Pramanda. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siska. Bagaimana Islam mendorong semangat mencari ilmu? Al-Quran, kitab suci umat Islam, memuat banyak ayat yang secara eksplisit mendorong manusia untuk mencari ilmu. Contohnya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan pentingnya membaca dan menimba ilmu. Islam memandang pendidikan sebagai investasi berharga dengan ilmu manusia dapat meningkatkan kualitas hidup dan membantu orang lain. Hal ini mendorong umat Islam untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tasya Pramanda. Selanjutnya kita di slide selanjutnya dibacakan oleh Mas Rafli. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kontribusi para ilmuwan muslim di bidang sains. 1. Jabir Ibnu Hayyan. Dia menemukan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia dan konsep-konsep seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi yang relevan hingga saat ini. 2. Al-Khawarizmi. Dia menulis buku tentang aljabar yang menjadi dasar bagi ilmu aljabar modern dan memperkenalkan sistem penomoran bilangan desimal ke dunia barat. Ketiga, Ibnu Sina, ilmuwan besar dalam bidang kedokteran. Kitab Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of Medicine yang menjadi rujukan medis selama berabad-abad. Kontribusinya dalam ilmu kedokteran sangat berpengaruh. Al-Battani, ahli astronomi, menemukan metode penemuan tahun 365 hari yang lebih akurat. Karyanya mengenai pergerakan bintang dan planet menjadi dasar bagi astronomi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasna Sabila Fasya. Untuk Mbak Hasna, saya persilakan. Baik,
Baik, terima kasih. Peran institusi pendidikan Islam dan perkembangan sains. Institusi pendidikan Islam berkontribusi pada kemajuan bidang sains seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Institusi pendidikan Islam menggunakan metode pembelajaran yang menekankan penalaran kritis, diskusi, dan eksperimen. Institusi pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti akses teknologi dan kurikulum yang kurang adaptif. Diperlukan upaya modernisasi dan reformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sains di institusi Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Asna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vanes. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan faktor-faktor yang mendorong kebangkitan sains di era Islam. Faktor politik, ekonomi, dan sosial saling terkait dan bersama-sama mendukung perkembangan sains. Kemajuan sains membutuhkan stabilitas politis, ekonomi yang makmur, masyarakat yang menghargai sains, dan akses pendidikan sains yang luas. Kerjasama internasional juga penting untuk mempercepat kemajuan sains dan teknologi di seluruh dunia. Baik, terima kasih Mbak Vanes. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri Wijayanti. Saya persilakan. Pengaruh sains Islam dalam peradaban dunia. Sains Islam memainkan peran fundamental dalam perkembangan sains modern. Para ilmuwan Muslim di abad pertengahan menorehkan banyak kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, meletakkan fondasi bagi penemuan dan inovasi yang terus bergulir hingga saat ini. Warisan sains Islam diantaranya metode ilmiah, penekanan pada observasi, eksperimen, dan pengujian menjadi fondasi metodologi ilmiah modern. Penemuan aljabar, angka Arab, astrolabe, dan berbagai penemuan lainnya terus digunakan dan dipelajari. Kontribusi para ilmuwan Muslim dalam berbagai bidang telah membentuk landasan sains modern dan terus menginspirasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Mbak Putri Wijayanti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rina. Saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Islam mendorong semangat mencari ilmu dan kemajuan sains. Ilmuwan Muslim di masa kejayaan Islam memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang sains. Madrasah dan pesantren berperan penting dalam perkembangan sains. Stabilitas politik, ekonomi makmur, dan masyarakat yang menghargai sains mendorong kebangkitan sains di era Islam. Sains Islam memiliki pengaruh besar pada peradaban dunia dalam bidang matematika, astronomi, fisika, kimia, dan kedokteran. Sains Islam merupakan warisan berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok A3. Berikut daftar pertanyaan dari kelompok kami. Teman-teman kelas A bisa menjawabnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.